Dalam nama Tuhan Yesus, berbagi firman Tuhan, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini temanya tetap menyembah di tengah perubahan. Saudara-saudari, perubahan, kalau kita bicara perubahan, saya pikir tidak ada orang yang benar-benar nyaman dengan suatu perubahan. Kalau ada perubahan, maka kita kembali harus menyesuaikan kebiasaan kita. Dengan ada perubahan, maka kita harus mulai menyetel kembali ya ritme kehidupan kita. Kalau kita pindah satu tempat, seperti kalau kita pindah rumah, ya, terus mungkin dari sini ada yang pernah pindah rumah, merasa juga tidak nyaman, ya, atau kurang nyaman. Tapi lama-lama bisa nyaman. Atau kalau kita ada perubahan juga, kalau saya suka kalau kita pernah pergi, kita nginep di hotel, hari pertama banyak orang juga yang nggak bisa tidur. Betul ya? Banyak orang nggak bisa tidur. Ya, mengeluh hari pertama mah nggak bisa tidur. Nanti hari kedua, hari ketiga baru bisa pulas. Tapi sayangnya kalau kita ikut tur tiap hari kita pindah hotel. Ya, jadi nggak bisa tidur terus tuh. Ya, saya pun demikian. Ya, kalau di hotel itu paling masalah itu adalah lampu. Ya, karena tidur dalam posisi gelap, lampu yang mana mau dinyalain, mana yang dimatiin. Dimatiin kegelapan. Dinyalain nggak bisa tidur. Ya, memang perlu penyesuaian. Ya, demikian juga kalau kita naik mobil baru, naik mobil orang atau naik mobil baru. Ya, setel-setel ya, spion, setel-setel kursinya, setel-setel setirnya, ya, duduk kiri kanan, dan biasanya untuk 10 atau 5 menit pertama kita penyesuaian untuk menyetirnya. Ya, pelan-pelan banget ya, jangan sampai nyenggol, jangan sampai salah atau gimana. Ya, saudara-saudari, itu adalah perubahan ya, satu perubahan. Tidak akan pernah bikin kita nyaman. Ya, tapi repotnya dunia ini selalu berubah, dunia ini dinamis banget ya. Dan salah satu kelebihan manusia yang mungkin membuat kita survive sampai hari ini adalah kemampuan kita buat beradaptasi terhadap satu perubahan. Manusia bukan makhluk yang terkuat di bumi, ya. Tapi manusia adalah satu makhluk yang bisa mempunyai akal budi buat beradaptasi. Manusia bisa hidup di tempat yang paling panas seperti padang gurun. Dan manusia juga bisa hidup di tempat yang paling dingin seperti di Harbin. Di Harbin. Ya, di Eskimo, ya, di Alaska, ya, di Kutub Utara. Bisa hidup. Karena manusia itu mempunyai kemampuan akal budi buat beradaptasi. Dan itulah yang membuat manusia itu bisa survive ya sampai hari ini. Nah, hari ini di tahun yang baru ini 2026 ya, keputusan tadi dibuat oleh pengurus gereja, kita pindah, kita berubah. Bukan hanya berubah tempat pada hari ini, saudara-saudari, ya, kita juga berubah waktu kebaktian. Dari mulainya jam 9.45 mundur ke 9.30. Artinya apa? Artinya kita harus siap lebih awal. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu hari ini ketika persiapan juga mesti tidak terlalu nyaman ya. Harusnya kalau di saya jam 9 itu saya baru mulai siap-siap ya, baru selesai mandi biasanya. Ya, siap-siap berangkat ya 9.15 atau 9.30. Hari ini enggak. Ya, dari pagi udah kepikiran tuh, sudah wanti-wanti ke orang rumah. Kita kebaktian setengah 9, setengah 10. Siap-siap. Wah, kita pasti lebih awal. Dan puji Tuhan kita datang lebih awal. Entah saudara-saudari demikian nggak? Kayaknya juga setel-setel ya, karena memang waktunya berubah. Itu kan bukan waktunya berubah, tempatnya pun berubah. Ada yang masing masuk dari pintu aula di gereja di Sunter hari ini? Parkir di situ? Masuk dari pintu situ? Ada? Ya, masuk ya. Artinya apa? Kalian, oh iya, biasanya masuk dari sini nih. Padahal kita kebaktian di gedung ini, sebelahnya beda. Ya. Tapi itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Ya, bagaimana kita kemudian perlahan-lahan ya mulai beradaptasi, mulai menyesuaikan diri. Dan biasanya kalau kita memulai ada beradaptasi atau menempati suatu tempat yang baru kita pada hari ini, biasanya semuanya tidak sempurna.
Kursi yang biasanya saudara-saudari duduk adalah kursi yang panjang ya, kursi kayu. Hari ini kembali lagi ya, ke kursi yang satu-satu. Saudara-saudari yang biasanya mencatat ya, catat catat apa? Catat khotbah ya di kebaktian. Hari ini rasanya catatnya itu harus di paha ya, atau pinjem bantal biru ini boleh nih ya, buat jadi tatakan buat catat ya. Saudara-saudari, tapi nanti kita akan sesuaikan ya, karena nanti kita ada beberapa bangku yang kayak mahasiswa ya, buat mencatat bagi saudara-saudari yang memang mencatat di kebaktian. Jadi memang ada penyesuaian dan penyesuaian ya. Dan mohon maaf kalau memang pada hari pertama kita kebaktian di sini ada kekurangan demi kekurangan ya. Jadi anggap aja kita baru pindah rumah ya. Ada aja yang kurang, cari sendok aja nggak tahu di mana, cari piring nggak tahu di mana. Ya, seperti itu saudara-saudari. Namun kita juga bersyukur kalau pada hari ini kita beribadah, tempat ini lebih luas daripada tempat kita ibadah kemarin di sebelah. Sehingga hari ini kita dikatakan tadi pemimpin pujian, kita bisa berkumpul. Ya, semuanya hari ini berkumpul. Yang tua, yang muda, bahkan anak-anak, saudara-saudari. Karena sekali lagi, waktu kebaktian anak-anak itu dirubah juga. Anak-anak harus bangun lebih pagi. Ya, sama ya. Oh ya, harus bangun lebih pagi dikit lah. Ya, jadi memang kita semua kumpul. Dan biasanya ya kalau ada anak-anak, akan mereka konsentrasinya 15 menit pertama mungkin bisa, setelah itu buyar. Dan biasa mereka mulailah berulah ya. Tapi saudara-saudari, disinilah nikmatnya ya hidup dalam satu keluarga. Ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak ya. Ada yang ngebersihin, ada yang ngotorin ya. Sesuatu yang memang keniscayaannya seperti itu dalam satu keluarga. Saudara-saudari, kiranya perubahan ini bisa kita terima, dan ternyata selain tempat yang lebih luas, hari ini juga kita kebaktian naik lift ya. Waduh, kita kebaktian seperti gereja-gereja lain yang ada kebaktian di mall atau di hotel ya. Kita naik lift ke sininya. Walaupun tadi saya coba ya, saya tester ya. Coba deh naik tangga 5 lantai. Ternyata lumayan ya. Lumayan menguruskan. Kan lebih langsing sedikit ya. 5 lantai sudah saudari, tapi puji Tuhan ya. Antisipasi kalau ya lift kita ini rusak ya. Kalau liftnya tidak berfungsi ya, tapi amit-amit ya. Semoga berfungsi selama kita beribadah di tempat ini ya, seperti itu. Ya, jadi saudara-saudari, ada hal yang memang kita harus menyesuaikan diri, ada yang kekurangan, tapi juga kita harus bersyukur pada apa yang lebih yang ada di tempat ini. Dan pada hari ini saya ingin, apakah kemudian uh, ibadah kita di tempat ini memberikan kita semangat yang baru dengan segala kekurangannya. Dan itu yang saya harapkan buat kita semua. Kita tetap semangat beribadah di tempat baru. Kenapa? Karena disinilah, dengan perubahan inilah sebenarnya kita harus fokus ya, bahwa beribadah itu bukanlah masalah tempat. Beribadah itu bukanlah sebuah tergantung pada suatu suasana di mana kita beribadah. Tapi beribadah itu diajarkan agar kita beribadah dengan hati, beribadah dengan jiwa, beribadah dengan pikiran kita, beribadah dengan tulus ikhlas. Kita coba sama lihat, kita buka Alkitab di kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Terus dari kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Ya, dan bisa dikatakan adalah nubuat daripada Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saudara-saudari lihat perikop perkataan Tuhan Yesus ini, itu dikatakan atau percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan dari Samaria. Saudari, seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu bahwa orang Samaria ini dianggap orang Israel atau orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Orang Samaria itu menurut orang Yahudi adalah orang apa ya? Orang Yahudi tapi peranakan luar, sudah kawin campur. Ya, sudah berbaur dengan orang lain sehingga tidak murni lagi keturunannya. Sebaliknya orang Samaria pun atau Samaritan dia merasa bahwa dia inilah yang lebih murni ya keyahudiannya dibandingkan orang Yahudi. Karena dia merasa bahwa mereka adalah keturunan Efraim, mereka keturunan Manasye. Jadi memang tidak pernah ketemu. Dua-duanya menganggap perbedaan. Namun saudara-saudari, di percakapan ini Tuhan Yesus memberikan suatu nasihat. Kita baca di mulai ayat 21. Yohanes pasal 4 ayat 21. Atau 20, mulai di ayat 20. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, Tuhan Yesus seakan-akan menyatakan, ada saatnya kebaktian itu bukan lagi di tempat, bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem. Tapi penyembah-penyembah yang benar adalah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah kita menyembah Tuhan dengan tulus hati. Dengan setulus hati yang ada pada diri kita. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan tulus hati, dengan merendahkan diri ke hadapan Tuhan, menghadap yang maha tinggi, menghadap Tuhan pencipta alam semesta. Dan kita datang dengan segenap pikiran kita, segenap hati kita, dan segenap jiwa kita. Jadi bukan lagi tempat. Tapi bagaimana kita datang itu dengan hati kita. Bukan kita datang hanya dengan membawa badan kita, dengan fisik kita. Tapi bagaimana kita menempatkan hati kita ketika datang menyembah Tuhan. Kita mau serahkan semua yang ada dalam diri kita. Bukan hanya fisik. Tapi hati kita siapkan juga buat Tuhan. Karena itu kita sebelum berdoa, sebelum kita mulai ibadah, kita doa. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Juga dengan segala pikiran. Sementara lepaskan dulu pikiran-pikiran atau kekhawatiran yang ada di dunia. Datang ke hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga ada beberapa gereja di kita juga, ya, jangan melihat HP, ya, jangan melihat HP selama kebaktian, ya, karena apa? Karena takut terpecah perhatiannya, saudara-saudari. Dengan segenap pikiran kita dan juga dengan segenap jiwa. Itulah penyembah-penyembah yang benar. Pada hari ini saudara-saudari, mungkin menjadi satu nasihat buat kita semua. Tempat kita boleh berbeda. Mungkin kenyamanan kita boleh berbeda. Tapi kita mau datang ke hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita. Dan saya pikir tempat ini juga gak terlalu jelek, saudara-saudari. Ya, bahkan cukup lumayan. Berapa tahun yang lalu gereja di Samanhudi juga pindah, ya. Dia juga membangun renovasi, dia juga pindah. Dan waktu itu pindahnya adalah di sekolah Kanaan di Kran. Dan saya pikir suasananya juga mungkin tidak lebih nyaman dari kita pada hari ini. Karena jumlah jemaat Samanhudi itu lebih banyak. Ya, mereka kebaktian itu dengan jumlah lebih banyak. Dan tempatnya itu di tempat yang saya pikir lebih kecil. Jadi hari ini kalau kita bisa dapat pinjaman, ya,
dari majelis pusat kita bisa ibadah selama di sini ya. Saya pikir ini adalah sesuatu kemurahan Tuhan pada kita pada hari ini. Atau kita lihat juga ya, ada saudara-saudara kita saat ibadah ada yang terkena bencana alam. Tempat mereka beribadah tidak bisa ditempati sehingga mereka harus beribadah dengan kondisi darurat. Saudara-saudara kita di Sumatera. Atau juga ada beberapa saudara-saudara kita yang mendapat penentangan dari lingkungan. Kita tahu beritanya. Mereka juga ada yang disorot ya di TV, di berita. Mereka juga beribadah di lapangan terbuka dengan bermodalkan tenda. Berkeringat ya. Kotor, berdebu. Tapi mereka pun beribadah. Karena hakikatnya ibadah itu kalau kita memang ingin beribadah kepada Tuhan, kita ingin menyembah Tuhan kita. Yang terpenting adalah kita bawa hati, pikiran, dan jiwa kita. Dengan tulus ikhlas kita menyembah Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah yang telah memelihara kita setahun yang lalu. Dan Allah yang akan memelihara kita juga pada tahun ini. Dan itu mau kita siapkan. Ya, hati pikiran kita. Jadi sebisa mungkin ya. Memang sesuatu yang baru itu tidak nyaman. Saya percaya tidak nyaman. Tapi janganlah kemudian hal ini menyebabkan ya kita semangat ibadah kita ini menurun. Ya. Dan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di kitab Ibrani menasihatkan kepada kita apa? Di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauhkan ibadah. Bulatkan tekad, ya. Bulatkan tekad, semangat, ya. Apapun kondisinya, setidak apa nyaman pun apapun yang terjadi, kita mau menyembah Tuhan. Apalagi saudara-saudari, kalau gereja kita memegang hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan hari yang disediakan bagi kita untuk datang ke hadiratnya. Jangan sia-siakan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan kita harus menyambut. Ya, menyambut dengan menyiapkan sebaik-baiknya. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Saudara-saudari, itu yang bisa kita lihat. Yang pertama, semangatlah kita beribadah. Jangan kendur. Jangan kendor. Jangan jauhkan ya pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hal yang berikutnya adalah bagaimana kita kemudian menyikapi ya. Ternyata hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, yang tidak membuat kita tidak seperti biasanya, ini adalah suatu berkat buat kita. Kenapa? Karena bisa dikatakan disinilah ya kita sedang diuji, ya, diuji kesabaran kita, diuji kerendah hatian kita, diuji kerelaan berkorban, dan kita diuji bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, siapkan hati kita, karena bisa dikatakan dengan kita pindah ke tempat ini, ya, resource atau fasilitas yang ada di gereja kita ini tidak seperti kemarin 2025. Ya. Ada keterbatasan. Anak-anak ya, ibadahnya itu ibadah kelas Sabatnya itu sampai di ruang tamu, ya. Ada beberapa yang ibadah nanti di ruang tamu. Ya, di lantai 4 dan di lantai 3. Pasti tidak senyaman di kelas, ya. Tapi itulah ujian. Bagaimana kita bisa bersabar? Dan nanti saat makan pun rasanya berbeda, ya. Dan ke depannya lagi, ya, beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan tambah tidak nyaman. Kenapa? Karena ya itu, kita mulai bongkar sebenarnya saudara-saudari. Kalau yang pemborong, kontraktor, arsitek tahu ya, ketika ada tetangga ya atau ada rumah yang berdekatan dengan kita itu sedang renovasi, sedang bongkar-bongkaran,
itu yakinlah dan pastilah debunya itu akan banyak. Lebih kotor, tanah merah, ya. Terus ini adalah suatu tantangan buat kita. Dan kenyamanan itu akan terjadi, ketidaknyamanan itu akan terjadi. Dan biasanya kalau sudah ketidaknyamanan, mulailah ya kita diuji kesabaran kita. Apakah kita bisa mentolerir hal tersebut? Ya. Apakah kita kemudian dengan resource yang terbatas ini kita bisa saling rela berkorban, mendahulukan yang lain? Ya. Ataukah memang kita mau bertahan dengan kita adalah hak kita? Kenyamanan adalah kepunyaan saya. Tapi saudara-saudari, ada satu firman yang baik buat kita renungkan. Kita lihat di kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai keempat. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudari, ini suatu ayat yang menjadi boleh menjadi suatu ingatan buat kita. Terutama di saat-saat yang penuh ketidaknyamanan ini. Di saat-saat yang sulit yang dihadapi oleh gereja Sunter. Di sini dinasihati bagaimana kita tidak mencari kepentingan sendiri. Tapi kita mencoba belajar. Belajar mendorong diri kita, meng-approach diri kita. Agar kita juga mau memperhatikan orang lain. Kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain. Dan juga kita mau belajar bagaimana kita bisa menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Saudara-saudari, ini sesuatu hal yang baru yang menjadi tantangan buat diri kita masing-masing. Pada hari ini bagaimana kita bisa bertoleransi, ya, hidup di tempat ini, ya, di tempat yang terbatas ini, tempat yang mungkin tidak nyaman ini, terutama bulan-bulan ke depan. Dan biasanya akan sangat mudah, ya, timbul konflik, ya, timbul konflik. Kemarin masalah nyambut tamu aja juga kemarin ada satu pemikiran, ya. Oh, kita pindah nih nyambut tamu. Ya, di mana posisi nyambut tamu yang pas, ya? Karena sekarang pintu masuknya banyak, ada yang dari lift, ada yang dari tangga. Di bawah juga demikian. Saudara-saudari, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, ya. Kita perbaiki pelan-pelan. Tapi selama diperbaiki pelan-pelan, kita juga harus siap hati kita. Kita harus lebih toleran, ya. Kita harus memperhatikan saudara seiman kita. Kita harus layaknya hidup sebagai satu keluarga. Dan kita diuji oleh satu perubahan. Saudari, dengan ujian, Alkitab mencatatkan, maka kalau ujian itu adalah sebenarnya kita dirubah menjadi dimurnikan, ya, dimurnikan seperti emas. Dimurnikan seperti emas. Dan bahkan ada firman Tuhan, kalau ada kita ujian, itu adalah suatu berkat buat kita. Berbahagialah kita. Di ujian itulah kita akan tahu, ya, kualitas seseorang. Ayub mengalami pengujian. Perubahan dalam hidupnya dari seorang yang kaya, seorang yang makmur, seorang yang hidupnya baik-baik saja, menjadi seorang kemudian yang kemudian hilang hartanya. Tapi Ayub pun berhasil, ya. 2 kali, ya, harusnya dia marah kepada Tuhan. Tapi 2 kali pula dia mengatakan bahwa Tuhan, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan juga ketika dia terkena penyakit, ya, dia juga diuji. Ya, tapi sekali lagi dia juga tidak berubah.
walaupun menghadapi penyakit bara, ya, dari yang sangat busuk dari telapak kaki sampai batok kepalanya, penyakit yang gatal, ya, yang gatal, sangat gatal, penyakit yang membuat dia menderita sehingga dia harus menggaruk-garuk badannya dengan beling dan banyak luka dalam tubuhnya. Istrinya pun meminta agar dia kemudian uh, mengutuki Allah. Matilah kamu. Tapi sekali lagi Ayub berkata, ya, kita jangan hanya mau menerima yang baik, apa yang baik saja dari Allah. Tapi kita juga mau, apakah kita tidak akan menerima sesuatu yang buruk. Terus ini adalah suatu iman dari Ayub. Pandangan yang sangat baik dari Ayub. Ya, bahwa pengujian itu akhirnya merubah dia. Membuat dia mengerti akan kehendak Tuhan. Membuat dia lebih mengenal akan Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudari, kita bersyukur. Ya, kalau hari ini kita merasa bahwa tempat ini mungkin atau nanti ke depan-depannya, ya, saya bicara untuk sebulan, 2 bulan, atau setahun kemudian, tempat ini menjadi sesuatu tempat yang kurang nyaman. Tapi disinilah kita belajar bagaimana hidup sebagai suatu keluarga. Hidup sebagai seseorang yang bertoleransi. Saudara-saudari, kita berharap ini menjadi berkat buat kita. Ya, perubahan ini, ketidaknyamanan ini berubah menjadi suatu berkat buat kita. Dan yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita berusaha menjaga kesatuan iman kita. Kerukunan di dalam suatu keluarga Allah. Karena tidak bisa dipungkiri, ya, ketika ketidaknyamanan terjadi, ketika gereja banyak melakukan banyak-banyak kegiatan atau banyak-banyak pekerjaan, maka akan banyak pendapat. Dan biasanya akan ada selisih pendapat. Artinya seorang berpendapat A, seorang berpendapat B. Tapi disitulah bagaimana kita diajarkan untuk bersama-sama mempertahankan kesatuan gereja. Kerukunan di dalam gereja. Jangan sampai gereja terjadi perpecahan. Jangan gereja kemudian terjadi blok-blokan. Rasul Paulus sangat menasihati jemaat di Korintus. Kalau kita baca di kitab 1 Korintus, maka kita akan menemukan bagaimana Paulus dengan sangat sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Korintus. Ya, agar mereka bersatu hati. Jangan membiarkan perpecahan terjadi. Jangan ada lagi yang namanya golongan Apolos, golongan Paulus. Jangan sampai terjadi. Tapi hendaknya sehati sepikir, bersatu. Ya. Jangan ada perpecahan. Paulus mengatakan, tetapi aku menasihati kamu saudara-saudari, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini adalah sesuatu yang penting. Perpecahan itu adalah awal dari suatu kehancuran. Perpecahan itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh si iblis, oleh si jahat. Dengan perpecahan maka gereja sama saudara akan bertengkar. Akan ada kerusakan dari dalam. Bukan kerusakan dari luar, tapi dari dalam. Seperti halnya penyakit dalam tubuh kita. Terus dari perpecahan itu hindari. Tapi bangun persatuan, bangun kerukunan. Kita lihat di kitab Mazmur pasal yang ke-133. Ayat yang ke-1. Mazmur Daud. Saudari, Mazmur Daud berkata demikian. Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang ke-1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudari, nyanyian ini adalah nyanyian ziarah. Ya, di doa pagi kita sekarang sedang membahas nyanyian ziarah. Dan nyanyian ziarah itu adalah nyanyian 15 nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka dinyanyikan bersama-sama bangsa Israel ketika mereka sedang mendaki Bukit Sion menuju ke Bait Allah. Mereka menyanyikan nyanyian ini sebagai ungkapan kesukacitaannya datang ke hadirat Allah.
Dan di sini dikatakan bahwa alangkah baiknya dan alangkah baiknya dan alangkah indahnya jika apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Gereja ini adalah tempat kita sesama saudara seiman kita, karena kita adalah keluarga Allah, kita hidup bersama. Kita menjalankan kehidupan rohani kita di tempat ini. Bisa bersama-sama itu dengan rukun itu perlu effort, ya, perlu usaha yang keras. Jangankan keluarga gini besar, ya. Di rumah aja yang terdiri dari suami, istri, dan anak, ada nggak yang nggak cekcok? Ya, suami dan istri beda pendapat. Anak dengan ayahnya atau bapaknya ada nggak beda pendapat di rumah kita? Apakah anak dengan si mama ada nggak beda pendapat? Rasanya nggak ada keluarga yang steril dari hal-hal demikian. Selalu ada, ya, selalu ada, dan wajar dan normal, ya. Jangan terlalu diambil hati. Apalagi kita, ya, keluarga kita demikian banyak ratusan orang di sini, ya, pasti punya pemikiran masing-masing. Punya pendapat masing-masing, punya keegoan masing-masing. Tapi saudara-saudari, bagaimana kita menjadi orang yang bisa hidup rukun bersama-sama. Dan di sini dikatakan demikian indahnya, demikian baiknya. Diumpamakan seperti minyak yang baik turun di atas kepala Harun sampai ke jenggot dan sampai ke jubahnya. Minyak melambangkan sukacita dan sesuatu yang berharga pada masa Israel. Ketika minyak dituangkan, minyak yang baik, artinya minyak yang wangi dituangkan ke atas kepala, minyak itu berlimpah-limpah sampai kemudian mengucur, menetes sampai ke janggut dan sampai ke kerah baju, ya, ke kerah jubah. Diumpamakan seperti demikian. Juga diumpamakan seperti embun dari Bukit Hermon yang mengalir ke Bukit Sion. Hermon adalah gunung yang selalu diliputi oleh salju, ya, diliputi salju di Israel. Dan Gunung Hermon ini mempunyai kabut yang pekat, dan dari Gunung Hermon inilah sumber mata air Sungai Yordan yang mengalir panjang tahun, membuat subur pohon-pohon yang ada samping kiri kanan Sungai Yordan, yang merupakan sumber kehidupan dari bangsa Israel. Saudara-saudari, embun yang dari Hermon menjadi berkat berlimpah-limpah bagi bangsa Israel sepanjang tahun. Dan itulah satu perumpamaan dari kerukunan saudara seiman. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya. Namun saudara-saudari, tidak mudah sekali lagi untuk jaga kerukunan. Tapi ada satu lagi ayat yang baik yang menjadi nasihat buat kita semua. Di Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang memenuhi dasarnya. Saudara-saudari, ini adalah perumpamaan kerukunan di rumah Tuhan, di gunung Tuhan yang kudus. Diumpamakan bagaimana beruang bisa kemudian bersama-sama dengan lembu. Serigala bersama-sama dengan domba. Macan tutul bisa berbaring bersama-sama dengan kambing. Dan singa dan lembu makan rumput bersama-sama. Anak-anak kecil, mereka bisa bermain atau bermain dengan ular tedung atau ular beludak.
Saudara-saudari, ini adalah umpama suatu kerukunan kedamaian dalam suatu komunitas. Apa kuncinya? Kuncinya ada di ayat yang ke-9 tadi. Tidak ada yang berbuat jahat. Tidak ada yang berlaku busuk di gunungku. Kalau kita lihat tadi, yang berubah apa? Si singa, serigala, beruang, macan tutul. Mereka merubah habitat mereka. Mereka tidak lagi menjadi pemangsa. Mereka tidak lagi memburu, ya, dan menjadikan si domba, si lembu, si kambing menjadi mangsa mereka, menjadi makanan mereka. Ini satu nasihat buat kita semua. Kalau kita mau hidup rukun, kita mau ada persatuan di dalam gereja, kita mau ada kedamaian di dalam gereja, maka jangan lagi ada yang jadi singa, jangan lagi ada yang jadi beruang, atau macan tutul, atau bahkan ular beludak. Tapi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama dengan kambing, dengan domba, dengan lembu. Tidak ada yang berbuat jahat di sana. Tidak ada yang berlaku busuk di sana. Dan kalau kita ingin di bumi seperti di surga, di gereja kita ada kedamaian, ada kenikmatan. Ibadah kita kepada Tuhan penuh dengan sukacita. Ada hal-hal yang harus kita setel-setel. Saudara-saudari, bersyukur kepada Tuhan, beberapa hari yang lalu saya juga sempat melayani di daerah Sentul, di Pondok Usia Indah. Ya, jadi PUI, kita sebutnya PUI, ya, Pondok Usia Indah. Di situ tinggal oma-oma kita, ya, bersama-sama ada 9 orang. Saudara-saudari, ada satu kejadian, ya. Waktu itu saya akan mimpin doa sore, ya, doa sore. Duduk, ya, kita doa sore melingkar di meja, ya. Oma-oma duduklah, ya, karena isinya oma-oma, ya, belum ada opah. Oma-oma, saya laki-laki sendirian di sana. Oma-oma duduklah, ya. Dan mohon maaf ketika mereka duduk, ya. Mohon maaf lagi, ada yang buang angin. Ya. Omanya buang angin. Tapi nggak kedengeran, cuman cuman tidak nampak juga, ya, tapi terasa dan tercium, ya. Untung saya duduk jauh, ya, karena saya pemimpin, ya, saya pemimpin kayak di sini nih, ya. Saya pemimpin agak jauh, ya. Itu kejadian kerusuhannya itu ada di belakang, ya, di meja yang sebelah sana, ujung sana, ya. Mulailah, ya, oma-oma yang namanya oma-oma, mulailah mereka kemudian yang komen, apa nih, bawa apa nih, siapa nih, gitu kan, mulai carilah siapa penjahatnya, ya, siapa penjahatnya, ya. Wah, mulai ada yang bersikap, mulai cari, ada pendapat, ada yang nih siapa nih, ya, siapa nih, ada yang ketawa cekakakan, ya, ketawa, ya, dia lucu banget ketawanya, ya, ya, mungkin menertawakan diri sendiri, ya, ternyata saya cium ini juga, ya, cium berkat juga katanya, ya. Ada juga yang kemudian yang diem, ya, langsung ambil minyak angin, sodok-sodok hidungnya, ya, diem, ya, tapi nggak banyak ngomong. Yang dituduh, siapa nih, ya, kamu ya, gitu kan. Wah, mulailah ribut, ya, ribut, ya, mulai. Enak aja, ya, saya enggak. Iya loh, kamu kebanyakan makan tadi, kamu makan ubi. Ya. Wah, enggak, saya enggak makan. Wah, ribut lah nenek-nenek. Ya. Tapi ada juga kemudian yang menasihati, udah, ya, itu normal, ya, normal. Kalau kita bisa buang angin itu adalah berkat Tuhan. Ya. Kalau kita habis operasi, kita juga nunggu sampai bisa buang itu, baru kemudian dokternya bilang boleh pulang, ya, atau boleh ditinggalkan, ya, udah mulai baik. Atau kita habis melahirkan juga sama, ya. Istri saya juga kemarin sesar juga tunggu bisa itu dulu, ya, baru bisa, nanti itu baru udah oke, ya. Artinya operasinya berhasil. Ya, saya nggak tahu, ya, ilmu kedokterannya gimana, tapi mesti nunggu bisa keluar dulu. Keluar angin baru bisa normal. Ya, seperti itu. Ya, tapi intinya seperti itu, saudara-saudari. Ketika ada yang tidak nyamanan itu akan timbul pergolakan. Ada yang diem, ada yang mulai menuduh-nuduh, ya, ada yang mulai membalas. Ada juga yang ketawa-ketawa, ya. Tapi saudara-saudari, hendaklah kita menjadi orang yang mendamaikan. Agen pendamai. Juru damai. Bisa memaklumi, bisa menerima bahwa keadaan itu ada sesuatu keadaan yang normal. Dan juga saya bersyukur, saudara-saudari, ya.
Kalau saudari ikut kebaktian tahun baru kemarin, ya, ada satu peristiwa ya, makanannya telat, saudari. Makanannya telat, makan siangnya telat. Ya. Kita bubar jam 11-an, makanannya baru datang jam 12, lewat lah. Ya. Jemaat nunggu 1 jam. Tapi saya lihat di sini, saya bersuka cita sih ya. Ternyata tidak ada kemudian yang mencari siapa yang salah. Jemaatnya ada lagi sikapnya kayak tadi. Ada yang diam aja ya, ngobrol aja dulu ya, nggak apa-apa telat ya. Ada yang ya nggak apa-apa, tenang aja, belum lapar kok. Ya. Kalau yang perutnya lapar, yang misalnya ya, sakit mah harus makan buruan ya, tepat waktu, dia bisa ngemil dulu, cari sesuatu. Ya, itu ada puding juga. Ya. Bisa makan dulu. Bisa ada es doger, sorry ada es doger. Makan es doger dulu. Masing kurang kenyang, tambah lagi segelas lagi. Ya, tambah lagi. Tapi saya lihat tidak ada yang mengomel. Padahal yang bagian konsumsinya sudah bilang, aduh salah saya, salah saya. Udah saya bilang kasihan banget, saya ketawa aja ya. Ya. Tapi saudara-saudari yang lain bahkan membantu. Nggak apa-apa manusiawi, nanti kita beresin ya. Nanti kita beresin, mereka cari jalan keluar. Saya pikir ini adalah suatu awal yang baik di tahun 2026 ini. Di mana kita bisa memaklumi. Ada kesalahan, iya. Ada sesuatu yang kemudian membuat kita tidak nyaman, iya. Tapi semua itu bisa kita terima dengan legowo, ya, dengan kelapangan dada. Bahwa ini ada sesuatu yang wajar. Siapa sih yang nggak pernah buat salah? Siapa yang tidak pernah miskom, ya, salah paham? Tapi kita mau terima. Dan ini menjadi suatu awal yang bagus. Dan saya berharap ini bisa jadi suatu jadi suatu gaya hidup kita. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang salah, didukung ya, diberikan penghiburan, dicarikan jalan keluar, bukan dituding-tuding, bukan dimarah-marahi, bukan dicari siapa penjahatnya. Dan saya pikir ini sesuatu yang baik dan saya sangat bersyukur. Saya pulang ke rumah, saya makan ya, saya nggak makan di tempat, saya bawa pulang rumah nasi kotaknya, wah rasanya enak ternyata. Ya, makanan yang sama dimakan dengan hati yang gembira. Ya, dengan hati yang bersyukur rasanya lebih enak. Puji Tuhan. Itulah pentingnya kesatuan. Itu harus kita pertahankan. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah dengan adanya perubahan ini. Disinilah ya, dengan adanya perubahan, dengan adanya ketidaknyamanan ini, dengan adanya banyak sekali problem ya dalam gereja kita ketika nanti kita akan membangun. Disinilah kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan akan ikut campur tangan di dalam gerejanya. Kalau memang ini adalah kehendak Tuhan, Tuhan akan ikut campur tangan. Disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja. Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir pun mengalami suatu hal yang mengagetkan. Ketika itu mereka sudah tinggal di tanah Gosyen. Di Mesir, di tanah Gosyen. Selama berapa lama bangsa Israel tinggal tanah Gosyen? 430 tahun. 430 tahun mereka tinggal beranak cucuk, beranak pinak di sana. Di tanah Gosyen itu adalah tanah yang sangat subur di Mesir. Yang dipilihkan atau dimintakan Yusuf kepada Firaun untuk keluarganya. Tanah yang demikian baik karena terletak di delta Sungai Yordan. Di situ tumbuh dengan subur. Ikan-ikan banyak karena letaknya di delta. Ya, pertemuan dari Sungai Yordan. Sesuatu tempat yang baik. Tapi suatu saat mereka harus keluar dari Mesir. Mereka harus mengembara ke padang gurun. Tempat yang tidak ada air. Yang tidak akan mereka temukan ikan di situ. Sehingga dikatakan mereka kangen ya. Mereka kangen dengan makanan yang ada di Mesir. Dengan ikan yang ada di Mesir. Mereka kangen ya dengan mentimun. Mereka kangen dengan semangka. Ya, bayangannya di padang gurun yang begitu panas. Wah, ngelihat semangka itu rasanya berair, merah, manis, adem. Waduh. Sesuatu yang membuat kita akhirnya kangen akan masa lalu. Ya. Juga bawang prei, bawang merah, bawang putih. Mereka kangen. Tapi disitulah akhirnya mereka melihat kemurahan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka?
Tuhan berikan mereka mana. Tuhan berikan mereka burung puyuh atau daging sebagai mereka untuk mereka makan. Dan Tuhan berikan mereka setiap pagi dan sore. Di kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Itu katakan Tuhan memberikan mereka mana, roti dari surga kepada mereka. Tuhan memberikan mereka burung puyuh untuk dimakan oleh 2 juta orang yang bangsa Israel yang waktu itu mengungsi. Disitulah bangsa Israel setiap hari melihat kemurahan Tuhan, berkat dari Tuhan. Dan hari ini, seperti pujian tadi, setiap pagi pun kita akan melihat berkat dari Tuhan. Dan di tempat ini kita berharap juga bagaimana Tuhan bekerja buat kita semua. Memberikan solusi demi solusi, memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Sehingga kita kemudian bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemudian sesaat kita bisa berkata bahwa dulu kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Dulu dari pengalaman orang saja kita tahu bahwa setiap kesulitan pasti Tuhan bekerja. Tapi kita juga berharap seperti yang Ayub katakan. Sekarang dengan mataku sendiri aku memandang engkau. Dengan mataku sendiri aku melihat bagaimana berkat-Mu dicurahkan. Bagaimana solusi atau pintu keluar atau jalan keluar selalu ada dalam setiap permasalahan ketika kita mau menengok ke atas. Kita meminta pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan jalan. Saudara-saudari, sekali lagi tahun baru ini, walaupun suatu tahun di mana kita harus bersuka cita, tapi di tahun baru ini, khususnya buat kita di Gereja Sunter ini, akan jadi suatu tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri. Yang mungkin belum pernah dialami oleh jemaat Sunter, ya, karena sejak tahun 79, ya, kita belum pernah renovasi, kita belum pernah pindah. Tapi kali ini, ya, kita mau pindah ke ruangan ini, ya, di tahun yang baru. Kiranya kita semua bisa menjalaninya, ya, dengan sukacita. Kita mau bersandar kepada Tuhan, karena kita percaya semua ini adalah rencana daripada Tuhan. Dan biarlah kita mau menjadi kawan sekerja daripada Tuhan dan mau menjadi berlaku seperti layaknya satu keluarga Allah di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin.